Assalamualaikum Bu Susi. Selamat sore Ibu. Wa- Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Wardah. Alhamdulillah saya baik. Kalau kabar Bu Wardah bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh ya Bu, kira-kira Ibu ada nggak ya waktu sebentar untuk kita bisa ngobrol Bu sore ini? Oh gitu. Nah, kebetulan sore ini saya punya waktu untuk nemeni Ibu Wardah ngobrol. Mau ngobrolin apa itu Bu Wardah? Soalnya kalau saya lihat dari wajah Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang Ibu pikirkan. Iya Ibu benar. Ini masalahnya terkait dengan anak murid saya ini Bu. Jadi Bu, ceritanya ketika kemarin saya baru selesai PTS, jadi saya periksa hasil PTS anak-anak saya, Bu. Ternyata dari 25 siswa saya, ada satu siswa itu yang nilainya itu jauh dari KKM, Bu. Nah, itu hampir semua mata pelajaran, Bu. Nilainya itu ada di sekitar angka 30-an gitu, Bu. Jadi itulah Bu yang membuat saya agak sedikit shock gitu ya Bu dengan melihat hasil yang sudah dikerjakan oleh anak tersebut Bu. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, apa permasalahan siswa Ibu ini ya, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius? Jadi gini Bu, sebenarnya anak saya ini kondisi background latar belakangnya itu dia anak yatim Bu posisinya. Nah ibunya ini bekerja di Malaysia. Jadi selama ini anak ini namanya Billy ya Bu. Jadi anak ini dia tinggal dengan walinya atau dengan uaknya seperti itu. Nah uaknya ini juga kondisinya sibuk Bu karena bekerja jualan di pasar. Nah, jadi ketika di dalam kelas saya memang melihat Billy dari awal masuk sampai dengan sekarang itu ada perubahan tapi hanya sedikit saja Bu. Anaknya itu kurang berminat ketika belajar, kemudian dia mudah sekali untuk hilang konsentrasinya. Nah, kemudian hasil belajar PTS-nya itu pun Bu nilainya sangat rendah sekali dan ketika saya tanya dengan wali kelas sebelumnya dan dengan guru bidang studi yang masuk di kelas saya pun ternyata memang anaknya seperti itu Bu. Jadi tidak hanya di pelajaran saya saja gitu Bu. Jadi itulah Bu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya gitu Bu. Baik, saya sudah mulai memahami hal apa yang ingin Ibu Wardah cari solusinya. Nah, kira-kira kalau dari rentang 30 sampai 100, Ibu Wardah ingin posisi siswa ini berada di level nilai yang berapa ya? Sepertinya Bu dengan kondisi anaknya yang seperti itu untuk di angka minimal KKM kami Bu di sekitaran 75 sepertinya sudah nilai yang cukup baik sih Bu menurut saya. Baik. Tadi Ibu sudah memosisikan siswa Ibu di sekitaran level nilai 75 ya, Bu ya. Menurut Ibu, Iya. apa saja hambatan yang menghalangi siswa Ibu tersebut untuk bisa mencapai nilai 75 itu? Kalau saya ditanya ya Bu, sebenarnya banyak sih Bu hambatan yang saya rasakan selama 3 bulan ini menjadi wali kelasnya Bu. Salah satunya itu anak ini tadi kurang motivasi untuk belajarnya Bu. Meskipun ketika di dalam kelas saya sudah mencoba memfasilitasi pembelajaran dengan berbasis game seperti kemarin kami membuat teka-teki silang ya Bu. Biasa kan anak-anak itu antusias begitu ya Bu. Kemudian kami juga membuat program word wall gitu. Anak-anak bisa menjawab seperti layar sentuh di papan tulis. Nah, si anak ini tadi Bu, dia itu memang antusias Bu. Tapi dia itu hanya
hanya antusias dengan pembelajarannya saja gitu Bu. Dia belum ada hasilnya gitu. Jadi dia hanya senang saja dengan aktivitasnya itu, tapi tidak berimbas pada hasil belajarnya yang lebih baik seperti itu Bu. Oh, begitu. Saya sudah mulai memahami nih apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi siswa Ibu Wardah. Salah satunya adalah hasil yang belum memuaskan. Padahal Bu Wardah sendiri sudah berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi permasalahan siswa itu tersebut? Sebenarnya ini ya Bu yang masih saya pikirkan juga. Mungkin yang pertama kali akan saya coba adalah melakukan komunikasi ya Bu dengan wali anak murid saya ini. Kemudian yang kedua itu saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan dengan anak saya dari hati ke hati Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga saya akan memfasilitasi pembelajaran dengan berbasis games karena memang saya lihat ketika saya berikan pembelajaran berbasis games itu anak tersebut ada tertarik minatnya meskipun belum berimbas pada hasil pembelajarannya. Mungkin dengan itu dia bisa lebih sedikit mulai ketertarikan dulu kali ya Bu, mulai tertarik dulu kemudian ada rasa untuk ingin tahu lebih dalam tentang pelajarannya. Nah, mungkin yang terakhir itu saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih Bu kepada anak itu ketika di dalam kelas seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu itu loh. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Sepertinya Bu dalam waktu dekat ini saya akan langsung melakukan komunikasi dengan wali murid anak saya itu. Saya akan melakukan pemanggilan ya Bu agar wali tersebut bisa berhadir ke sekolah. Nah, tetapi jika memang tidak memungkinkan untuk berhadir karena memang saya juga mendengar cerita dari Abang Billy sendiri bahwa uaknya ini sibuk Bu karena bekerja jualan di pasar di pagi hari dan pulangnya ketika menjelang siang hari. Mungkin kemungkinan kedua saya akan melakukan kunjungan home visit Bu ke rumah Abang Billy seperti itu Bu. Oh, baik ya Bu ya. Kira-kira apa lagi nih langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan selain melakukan kunjungan ke rumah murid Ibu tadi, si Billy? Mungkin Bu, yang kedua saya akan mencoba untuk bisa melakukan komunikasi ya Bu, melakukan komunikasi dengan Abang Billy. Kebetulan besok saya ada jam full Bu. Nah, besok saya akan langsung melakukan komunikasi ketika pulang sekolah. Kemudian saya akan mencoba merancang pembelajaran dengan berbasis games lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu memang selama ini Bu saya kurang memperhatikan anak tersebut ketika di dalam kelas. Artinya saya kurang bisa memberikan tanggung jawab lebih. Nah, karena anaknya ini saya lihat dia suka bergerak, kemungkinan saya akan memberikan tanggung jawab lebih di dalam kelas yang sifatnya positif Bu, entah membagikan kertas LKPD seperti itu. Bagus sekali Bu Wardah. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini Bu? Kalau ini berhubungan dengan siswa ya kan Bu, karena ini berhubungan dengan siswa, saya sepertinya akan meminta bantuan kepada bidang kesiswaan sih Bu, Miss Desi di sekolah. Setuju sekali Bu Wardah. Untuk bantuan dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Wardah tepat kalau sudah berkolaborasi dengan kesiswaan. Nah, bagaimana nih Bu Wardah sekarang perasaannya setelah proses coaching ini dilakukan? Alhamdulillah Bu Susi, terima kasih banyak loh Bu Susi udah mau nemeni ngobrol sore ini. Sekarang perasaannya agak sedikit lebih plong ya Bu. Kalau tadi tuh lagi ada semrawut gitu, kalau sekarang tuh lebih plong. Karena kegiatan ngobrol kita sore ini sangat membantu saya sekali untuk bisa menemukan solusi dan tindak lanjut dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Ibu. Baik, sama-sama Bu Wardah. Semoga kita dapat ngobrol lagi ya tentang bagaimana keberhasilan rencana Ibu
dalam menangani kasus siswa Ibu ini. Siap, Bu. Nanti insya Allah saya akan sharing ke Ibu bagaimana proses ataupun bagaimana hasil dari rencana-rencana yang sudah saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya ya, Bu. Oke, baik Bu. Saya tunggu kabarnya ya. Iya, siap Bu, siap insya Allah. Assalamualaikum Bu Wardah. Bagaimana kabarnya sore ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Susi. Ibu Susi sendiri gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kira-kira sore ini Ibu ada waktu tidak untuk menemani saya ngobrol? Wah, kebetulan saya sore ini waktunya agak senggang ya Bu. Kira-kira kita mau ngobrolin soal apa nih Bu? Kalau saya lihat sepertinya urgent sekali ya Bu. Iya benar nih Bu. Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Wardah terkait permasalahan yang dialami oleh seorang teman saya, rekan guru di sekolah. Oh gitu. Kira-kira permasalahan apa itu Bu yang dialami oleh rekan Ibu ini sehingga menggerakkan hati Ibu untuk membantunya? Jadi begini Bu, rekan saya ini Bu memiliki rasa kurang percaya diri yang luar biasa untuk bisa tampil berbicara di depan umum. Sehingga dia sering insecure saat diminta untuk berbicara. Padahal saya yakin Bu, kalau rekan saya ini dikatakan sebagai seorang guru yang pintar. Oleh karena itu Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya ini. Mungkin setelah coaching ini Bu, saya akan mendapat gambaran bagaimana ya solusi atau bantuan yang bisa saya lakukan untuk rekan saya tersebut. Oh gitu. Ya mudah-mudahan ya Bu, nanti setelah ini kita bisa dapat bagaimana solusinya. Oke, baik Ibu. Kalau saya garis bawahi dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin membantu menyelesaikan permasalahan teman Ibu yang dia tidak berani ataupun belum muncul keberaniannya dalam berbicara ya Bu di depan umum. Nah, kira-kira Bu, jika idealnya untuk berani tampil, percaya diri, dan berani berbicara di depan umum itu, skor idealnya itu antara 1 sampai dengan 10 nih. Nah, rekan Ibu tadi ada di posisi angka berapa nih kalau saya boleh tahu, Bu? Sepertinya saat ini Bu, kalau saya posisikan rekan saya itu, beliau itu berada di angka 5 untuk kepercayaan dirinya Bu. Oh gitu ya. Kemudian kira-kira Ibu ingin rekan Ibu ini berada di posisi angka berapa setelah nanti mendapatkan coaching dari obrolan kita sore hari ini, Bu? Kalau saya rasa dengan kelebihannya yang gampang untuk memahami sesuatu, idealnya itu rekan saya ini berada di level posisi angka 8, Bu. Oh, keren tuh Bu, 8 berarti ya. Berarti Ibu ingin rekan Ibu ini dari angka 5 bisa naik ke angka 8. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Kemudian kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira menurut Ibu apa saja nih hambatan yang bisa membuat rekan Ibu ini terhambat untuk bisa mendapatkan posisi ataupun nilai 8 tadi?
menurut pengamatan saya selama di sekolah, Bu, ada beberapa Ya. hambatan yang dialami oleh rekan saya ini, Bu. Pertama, dia enggan menggunakan kesempatan untuk tampil di depan umum. Dia enggan, Bu. Yang kedua, ternyata rekan saya ini memiliki sifat yang introvert. Mungkin inilah yang membuat rekan saya ini sulit untuk bisa berekspresi menampilkan dirinya, Bu, di depan umum. Oh gitu, berarti di sini ceritanya yang pertama rekan ibu ini anaknya introvert ya Bu, kemudian dia juga belum ada kemauan untuk bisa berani tampil di depan umum. Baik, kira-kira apa nih rencana ibu selanjutnya untuk bisa membantu rekan ibu ini dalam berproses Bu, untuk mengatasi permasalahannya? Nah, ini Bu, yang sebenarnya masih saya pikirkan. Mungkin cara pertama, saya akan mencoba melakukan komunikasi dengan rekan saya ini, Bu, agar saya dapat menggali apa sih sebenarnya yang menjadi kekhawatiran dia untuk bisa tampil berbicara di depan umum. Selanjutnya, saya akan memberi motivasi, Bu, kepada rekan saya ini untuk selalu memupuk keberanian dan rasa percaya dirinya agar bisa tampil di depan umum. Wah, bagus sekali itu Bu idenya. Saya sambil tulis tadi ya Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu komitmen apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Nah, saya udah nggak sabar, Bu. Sepertinya besok saya akan langsung nih, Bu, melakukan komunikasi dengan rekan saya ini. Agar saya tahu alasan pastinya yang menjadi penyebab rekan saya ini untuk sulit sekali berbicara di depan umum. Baik, Bu. Kira-kira selain komunikasi secara intens yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu ini, kira-kira ada lagi hal yang bisa Ibu lakukan? Motivasi seperti apa yang ingin Ibu berikan kepada rekan Ibu ini tadi? Saya akan mengajak rekan saya untuk melakukan latihan, di mana nanti rekan saya ini berlatihlah, Bu, menjadi narasumber dan saya menjadi pesertanya. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya ini untuk memandu kegiatan apel pagi, Bu, yang biasa dilakukan setiap paginya di sekolah. Lalu mungkin pada saat rapat dinas, Bu, saya akan memotivasi dia mendukung untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam rapat dinas. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu untuk rencana yang ingin dilakukan ke depannya. Saya sangat approve sekali dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu saat ini? Iya, Bu, terima kasih. Sebenarnya banyak, Bu, yang bisa diminta bantuan, cuma untuk yang sederhana, yang di awal dulu, saya akan coba meminta bantuan rekan guru yang lainnya, Bu, untuk selalu memberikan dukungan, motivasi kepada rekan saya yang ini. Oke, baik Bu. Memang kalau misalnya kita cerita tentang kolaborasi ini bisa sangat meningkatkan motivasi dan percaya diri ya kan Bu dari rekan-rekan kita karena ada dukungan begitu ya Bu ya. Nah, Bu Susi, sepertinya obrolan kita sudah sampai di tahap mendapatkan solusi ya Bu. Jadi kira-kira nih apa nih yang Ibu dapatkan dari coaching kita pada sore hari ini Bu? Oke, Bu. Saya di sini mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh rekan saya. Baik. Gimana nih sekarang perasaannya, Bu Susi? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak, Bu Wardah, untuk coaching hari ini. Sangat membantu sekali. Sekarang saya jadi tahu
step by step atau langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan sebagai tindak lanjut untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh rekan saya ini, Bu. Oke, sama-sama ya Bu Susi. Saya juga senang nih diajak ngobrol sama Bu Susi. Jadi nambah juga kan? Iya, ilmu saya. Nah, Bu Susi, mudah-mudahan Bu Susi bisa cepat ya untuk melaksanakan tindak lanjutnya. Dan saya juga kepengen dengar nih cerita kelanjutannya tentang proses keberhasilan Ibu dalam memberikan ataupun meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk rekan Ibu itu. Saya tunggu ya Bu, nanti kita sharing dan ngobrol lagi ya. Baik Bu, nanti saya akan sharing terkait sudah sejauh mana keberhasilan dalam membantu permasalahan rekan guru saya ini. Oke, baik Bu.